ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita ridho dengan ujian, bukan ikhlas ya. Kalau ikhlas ibadah, kalau ujian ridho, rela. Saya ridho ya Allah, walaupun ini berat. Kita pengen tersenyum tapi hati kita terluka, kan gak mudah itu buat kita. Makanya hati itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Benarlah sabda Rasulullah, kalau dia baik semuanya ikut baik. Kalau dia buruk semua ikut menjadi buruk, terpengaruh banget. Sehingga kalau kita pengen memperbaiki hidup kita, mulai dari memperbaiki hati kita. Dan awal dari memperbaiki hati itu adalah perbaiki yakin kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kayak ngasih tahu ke kita, hambaku, kamu jangan patah semangat. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, kamu jangan kundung. Aku nggak pernah marah sama kamu. Hambaku, kamu jangan nyerah. Aku nggak pernah ninggalin kamu. Hambaku, jangan putus asa. Aku nggak pernah marah sama kamu. Jadi kalimat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ini, kalau kita tafsirkan ke ayat-ayat yang lain itu banyak banget. Mimpilah sebesar mungkin, bercita-citalah setinggi mungkin, tetapi ada satu hal yang harus kalian jaga, jangan jauh dari Allah. Gimana pun kita ikhtiar, gimana pun kita bermimpi, kalau kita jauh dari Allah, kita nggak punya support. Karena satu-satunya yang bisa mentakdirkan kita dengan takdir yang baik hanyalah Allah. Jangan jauh dari Allah. Gimana caranya biar dekat sama Allah? Dekatilah kekasih-kekasih Allah. Rabbil firli warhamni wajburni. Kalimat wajburni itu doa sakit hati loh. Artinya apa? Ya Allah wajburni, artinya ya Allah sembuhkanlah sakit hati saya. Sehingga di dalam sholat kita tuh curhat banget sama Allah. Misalnya di dalam sholat kita bilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di dalam sholat kita bilang Rabbil firli warhamni, kasihanilah saya ya Allah. Wajburni, sembuhkanlah penyakit saya ya Allah, sakit hati saya. Warfa'ni, angkatlah saya ya Allah, jangan sampai saya down. Kan lagi drop tuh, lagi jatuh. Warfa'ni, angkat saya ya Allah, bangkitkan saya ya Allah, bangunkan saya ya Allah. Warfa'ni, warzukni, beri saya ganti yang lebih baik ya Allah. Wahdini, beri saya petunjuk harus gimana ya Allah. Wa'afini, ya Allah kuatkan saya ya Allah, maafkan saya ya Allah dan atas kesalahan saya. Jadi kita tuh kalau lagi sholat tuh sebetulnya lagi kayak curhat gitu sama Allah. Ada satu amalan yang ringan banget kita lakuin, tetapi pahalanya tuh luar biasa dan kayak gak terbatas gitu pahalanya. Tahu nggak amalan apa? Nge-repost satu kebaikan. Karena Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan seperti pahala orang yang mengerjakan kebaikan. Jangan bosan untuk beristighfar kepada Allah, karena Allah itu nggak pernah bosan untuk mengampuni dosa kita. Allah nggak pernah bosan menerima taubat kita. Allah nggak pernah bosan untuk mendengar ucapan Astaghfirullahaladzim walaupun sehari 1000 kali setelah 1000 kali berbuat dosa. Allah nggak pernah bosan. Jadi jangan sampai kita berputus asa dengan merasa tidak pantas untuk bertaubat dan beristighfar setelah sekian kali kita mengulangi kesalahan yang sama karena kelemahan kita, bukan karena kita mempermainkan Allah. Nikmat terbesar yang Allah kasih kepada kita adalah nikmat kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu Allah limpahkan nikmat-nikmat lain yang lebih banyak. Tapi yang paling utama adalah kedekatan kita dengan Allah. Makanya kalau Allah kasih kita nikmat dunia seisinya, tapi dicabut nikmat kedekatan dengan Allah, maka jangan kegeeran. Jangan-jangan itu bukan nikmat, tapi istidraj. Siapapun boleh meninggalkan kita, tapi Allah nggak pernah ninggalin kita. Pasangan kadang-kadang kalau lagi ngambek boleh nggak baca WA kita sampai 3 hari, tapi Allah gimana pun kita bikin dosa, kita berdoa Allah masih dengar kita. Orang lain bisa aja ninggalin kita karena ada hal yang nggak nyaman. Allah itu sering dapat hal yang nggak nyaman loh dari kita, tapi nggak pernah ninggalin kita. Rasa-rasanya nggak ada cinta yang lebih sejati dan pastinya kecuali cinta dari Allah kepada hambanya. Ternyata kadang Allah menolong seseorang itu bukan dengan mencabut masalahnya,
Yang lebih hebat lagi, Allah menolong seseorang dalam masalah dengan cara menguatkan hatinya dalam menghadapi masalah. Masalahnya nggak diangkat sama Allah, tapi hatinya dikuatkan. Sehingga dia tidak pernah mengeluh, nggak pernah berputus asa, nggak pernah menjadi orang yang lemah, kemudian pundung kepada Allah, enggak. Berarti Allah sudah menolong hatinya. Dan buat dia, itu kadang lebih baik daripada kita yang hanya menonton dari luar.